ramah lingkungan. Nah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para audiens yang sudah hadir pada acara hari ini dan juga terutama kepada para panelis yang sudah bersedia untuk mengisi acara pada hari ini nih. Nah, gimana ya kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya dan semoga kalian terjaga di rumah dan tetap mematuhi protokol yang ada jika mau ke rumah. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Arehan Alfsi dan saya adalah bagian dari divisi logistik dan media di Green Wafer Indonesia. Nah, saya akan menemani kalian pada 2 jam ke depan sebagai MC. Nah, kalau misalkan kalian masih bingung, GWF itu organisasi apa sih? Nah, jadi GWF itu adalah Green Wafer Indonesia adalah organisasi non-profit yang berisi para pemuda-pemuda yang bergerak pada bidang sosial, lingkungan, dan dengan visi misi achieving zero hunger, food security, climate action, and sustainable agriculture to plant-based approach and green action. Kalau misalnya kalian pengen tahu lagi, for more info kalian bisa lihat di IG kami yaitu greenwafer.id. Nah, kalau misalnya kalian nanya lagi nih, apa sih tujuan Green Youth Talks ketiga ini? Jadi Green Youth Talks ketiga ini adalah merupakan salah satu program Green Wafer Indonesia dalam memberikan pendidikan iklim melalui dialog yang menampilkan para pemuda-pemuda yang aktif di dalam gerakan iklim. Nah, kali ini Green Youth Talk ketiga mengusung tema gerakan menuju sekolah yang ramah lingkungan nih guys. Nah, yang diharapkan akan menginspirasi pihak sekolah dan siswa atau siswi untuk menerapkan pemeliharaan dan pengelolaan sekolah yang ramah lingkungan. Nah, gitu guys. Dan kemudian saya akan membacakan webinar attitude pada kali ini. Oke, jadi diharapkan untuk mendengarkan ya guys. Yang pertama, harap matikan mic Anda selama acara berlangsung, kecuali jika dipersilakan panitia. Yang kedua, Anda dapat mengaktifkan mic Anda di sesi tanya jawab, tetapi jangan lupa untuk raise hand terlebih dahulu. Mohon menggunakan fitur chat hanya untuk hal-hal yang relevan dengan acara. Jangan ragu untuk bertanya pada sesi Q&A. Dan mohon hadir sampai akhir sesi untuk mengisi formulir kehadiran. Dan silahkan nyalakan kamera agar sesi menjadi lebih interaktif. Nah, yang masih off cam silahkan on cam biar lebih interaktif nih kita. Guys, oke, next slide please. Dan kemudian kami ini adalah organisasi non-profit yang you can PSUIS di Green Wafer Indonesia dengan cara rewards, yaitu melalui GoPay, Dana, OVO, Link Aja, atau saweria.co Green Wafer ID. Nah, gitu guys. Dan pasti kalian udah nggak sabar banget buat ngobrol atau dengerin presentasi dari para panelis kita nih. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja saya kasih ke moderator kita pada hari ini, yaitu Kak Daliza. Silakan Kak Daliza. Oke, thank you Aroy. Selamat datang untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk teman-teman audiens yang sudah hadir tepat waktu ya dari tadi di ruangan Zoom kita pada sore hari ini. Perkenalkan, aku Liza sebagai moderator dalam acara Green Youth Talk edisi ketiga, Gerakan Menuju Sekolah yang Ramah Lingkungan. Nah, untuk memulai acara kita pada sore hari ini, aku mau memperkenalkan speakers kita yang pertama dulu di sesi pertama kita ini, yaitu Ibu Penny Betasari selaku Kepala Sekolah Indonesia di SMA Green School Bali, Indonesia. Gitu. Oke. Ibu Penny ini memulai karirnya di Green School pada tahun 2009 sebagai guru SD nih teman-teman. Terus setelah 10 tahun mengajar, beliau berkesempatan untuk mengembangkan karir akademisinya menjadi kepala sekolah di SMA Green School. Nah, selain menjadi seorang pengajar, Ibu Penny juga banyak membantu berbagai program dan kegiatan di SMA yang berkaitan dengan budaya masyarakat lokal. Hal ini dilakukan Ibu Penny untuk bisa mewujudkan mimpinya, yaitu membawa lebih banyak budaya lokal ke Green School ya Bu ya, benar ya? Oke, mimpinya ini sangat-sangat budayawan sekali gitu ya. Mungkin kita langsung aja dengerin dulu nih pemateri kita, materi dari Ibu Penny. Kepada Bu Penny dipersilahkan. Terima kasih Liza. Selamat sore teman-teman. Kalau di Bali sekarang jam 5 lebih 11 ya.
Senang sekali, terima kasih banyak untuk Green Welfare Indonesia juga yang memberikan kesempatan kepada kami di instansi Green School untuk bisa berbagi informasi kepada teman-teman yang ada di seluruh Indonesia mungkin ya, dan yang berada di komunitas Green Welfare Indonesia untuk hari ini. Senang rasanya di kesempatan hari ini, dan mudah-mudahan nanti di akhir sesi ada banyak hal yang bermanfaat yang bisa kita lakukan sebagai anak Indonesia untuk memberikan sumbangsi hal yang positif terhadap kemajuan bangsa kita di sini. Perkenalkan, nama saya Penny. Nama lengkap saya Penny Betasari. Saya lahir dan besar di Bali. Jika teman-teman sudah pernah ke Bali, saya itu berasal dari Singaraja. Singaraja adalah kota kecil di Bali Utara. Saya bersaudara 4 dan saya anak paling besar untuk saat ini. Saya tinggal di Tabanan. Tabanan adalah bagian dari Bali Barat gitu ya. Dan saat ini saya memiliki 2 anak dan memiliki karir di Green School merupakan pembelajaran yang tanpa henti buat saya, karena di sana saya banyak belajar tentang bagaimana karir saya sebagai seorang tenaga pendidik, guru khususnya, dan bagaimana juga saya sebagai anak Bali dan anak Indonesia mungkin di sini konteksnya, bagaimana saya bisa memberikan sesuatu dan apa hal kecil yang bisa saya lakukan yang memberikan efek terhadap Bali dan Indonesia secara garis besar gitu ya. Kalau bisa saya share screen dulu, kalau boleh ya teman-teman. Terima kasih. Baik, jadi tema kita pada sore hari ini adalah gerakan menuju sekolah yang ramah lingkungan gitu ya. Untuk memulai sesi hari ini, saya ingin mengajak semua teman-teman peserta di sore hari ini untuk beristirahat sejenak dengan sesi mindfulness. Jadi saya akan stop screen sebentar, di mana sesi mindfulness ini saya yakin teman-teman juga sudah melakukannya. Kalau memang yang masih baru tidak apa, ini adalah bagian dari sesi di mana kita duduk sejenak atau boleh dilakukan dengan berbaring, cuma untuk saat ini kita lakukan dengan duduk, di mana ini adalah sesi di mana kita memiliki kesadaran dan perhatian penuh terhadap apa yang terjadi dengan diri kita sendiri dan apa yang sedang kita lakukan. Oke, jika teman-teman sudah siap, silahkan ambil posisi duduk dengan posisi yang tegak, tapi rileks. Kalau teman-teman ingin memejamkan mata juga bisa. Posisi yang ternyaman dengan memejamkan mata atau menundukkan kepala dan fokus pada satu titik. Rasakan nafas dan sensasi yang Anda rasakan saat ini. Tempat di mana Anda duduk dan lingkungan di sekitar Anda saat ini. Atur nafas dan perhatikan nafas Anda saat masuk dan keluar. Pastikan posisi Anda rileks dan santai. Perlahan tarik nafas yang panjang. Tahan. Hembuskan dengan perlahan dan lembut. Pusatkan perhatian pada nafas
dan posisi Anda saat ini. Saya akan mengajak teman-teman semua untuk melatih nafas dengan langkah sebagai berikut. Mohon diperhatikan, tarik nafas Anda dengan menghitung 1 sampai 4, kemudian menahannya dengan hitungan 1 sampai 4 pula, kemudian hembuskan 1 sampai 4 hitungan, lalu Anda berhenti. Jika sudah siap, saya akan mulai. Tarik nafas, 1, 2, 3, 4. Tahan, 1, 2, 3, 4. Hembuskan, 1, 2, 3, dan 4. Bagus sekali. Mari kita latih sekali lagi. Tarik nafas, 1, 2, 3, 4. Tahan, 1, 2, 3, 4. Hembuskan, 1, 2, 3. Terima kasih banyak. Sekarang Anda dapat bernafas menurut kecepatan nafas Anda sendiri, mencari hal ternyaman. Rasakan sensasi aliran nafas oksigen di tubuh Anda. Mari kita semua fokuskan pikiran kita terhadap sesi webinar hari ini yang bertemakan gerakan menuju sekolah yang ramah lingkungan. Hal apa yang akan Anda pelajari di akhir sesi ini? Semoga kita semua dapat menikmati dan memberikan manfaat dari sesi ini. Tarik nafas yang dalam sekali lagi. Dan hembuskan. Jika Anda sudah siap, silahkan buka mata perlahan atau tegakkan kepala, maaf. Dan kita bersiap untuk memulai sesi. Terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman. Baiklah, saya akan mulai saja. Liza, saya tetap punya waktu 20 menit? Iya. Atau 15 menit? Boleh. Langsung dimulai aja, Bu. Dengan waktu. Iya. Baiklah, teman-teman. Jadi konteksnya hari ini, saya saat ini berada di instansi bagian SMA ya, jenjang pendidikan saya di Green School, di mana memang banyak kegiatan yang kami lakukan yang berkaitan dengan sesuatu hal yang ramah lingkungan, berkaitan dengan keberlanjutan atau sustainability. Saya ingin mengundang teman-teman di sini ketika teman-teman semua mendengar kata Green School Bali. Mohon kalau boleh di chat satu kata tentang apa yang teman-teman punya, pemahaman atau hal yang teman-teman ketahui ketika mendengar kata Green School. Eco-friendly. Terima kasih. Menarik. Framework. Asri. Sehat. Ada lagi? Alam, betul sekali, nature, seperti yang terlihat di gambar.
Baik, silahkan lanjutkan kalau jika teman-teman belum berkesempatan untuk berbagi kata yang merepresentasikan Green School sejauh pemahaman teman-teman di sini ya. Jadi Green School pertama kali itu berdiri tahun 2000, maaf. Bentar, saya mengalami kendala tidak bisa pindah ke slide berikutnya. Saya coba lagi. Mereka bisa membantu mungkin teman-teman dari WFA. Sebentar ya. Ini tidak bisa Masih belum bisa ya, Bu ya? masih belum bisa, saya kurang Oh, paham. boleh dikirim ke kita aja dulu kali, Bu. Jadi kita Boleh, bantu share boleh. screen. Maaf ya. Saya sudah share ke Dalisa. Mohon maaf, Bu. Untuk slide-nya masih butuh permission katanya. Oh, oke. Maaf. Dalisa bisa share di emailnya di chat saya tadi.
Mohon maaf teman-teman, jadi menunggu semuanya atas kesalahan teknis sore ini. Terima kasih banyak sudah bersabar. Iya, nggak apa-apa Bu. Sembari nunggu ininya, juga kita ngobrol dulu sama para audiens kali ya. Nah, jadi gini teman-teman. Eh, Kenapa sih GWF itu bikin menuju sekolah yang ramah lingkungan? Itu tuh karena nggak bisa dipungkiri lagi bahwa 10 tahun ke depan atau bahkan 30 tahun ke depan kita yang bakal nerusin generasi ini, dan kita harus tahu basic-basic awal gimana sih cara untuk biar supaya kita menjadi ramah lingkungan, setidaknya at least itu di lingkungan sekitar kita dulu. Nah, karena nggak bisa dipungkiri lagi bahwa teknologi semakin cepat dan bahkan banyak negara yang berperang dengan teknologi, dan itu menimbulkan yang namanya global warming atau pemanasan global, bahkan climate change, dan kemudian efek rumah kaca dan sebagainya. Dan kita tuh harus tahu basic-basic dari awal, dan makanya di sini kita mau undang para kakak-kakak mereka bahwa pentingnya sekolah yang ramah lingkungan gitu guys. Semoga ini bisa menjadi awal kita untuk berubah dunia atau menjadi dunia yang lebih baik. Oke, terima kasih. Dan kalau boleh saya lanjutkan dari chat teman-teman tadi, apa yang mereka pikirkan tentang Green School atau satu kata yang merepresentasikan tentang Green School, kalau boleh saya berbagi di sini. Jadi kebanyakan memang tentang alam, asri, hijau gitu ya, seperti namanya Green School. Sehat, kami memiliki framework betul sekali berkaitan dengan sustainability, sudah pasti. Bahkan ada yang mendeskripsikan bahwa a school that promotes the significance of sustainability and pursued people to maintain sustainability, which is very true. Green school, environment-based school, all of them, from the habit, the regulation, and everything. Great. Oke, sambil nunggu mungkin kita ajak ngobrol kakak-kakak OSIS-nya dulu kali Roy ya, biar nanti teman-teman nih udah tahu juga nih siapa aja sih speaker-speaker kita yang lain gitu. Sambil nunggu panitia share screen untuk materinya Ibu Penny. Nah, jadi di sesi 2 nanti kita kan bakalan punya banyak nih, ada 5 orang speakers dari masing-masing itu adalah salah satu perwakilan dari OSIS SMA-nya sendiri gitu ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran ini udah bisa dilihat wajah-wajahnya. Kita punya Wina, kita punya Samuel, terus ada juga Helvia, habis itu juga ada Karissa, dan siapa lagi nih? Dan yang terakhir ada Mike ya tadi. Sorry Mike, aku kelupaan gitu ya. Nah, buat teman-teman nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya dan ngajak diskusi juga, boleh banget langsung raise hand kayak tadi yang udah Aroy bilang di awal. Raise hand dulu, nanti bakalan dipersilahkan sama aku juga buat menyampaikan pertanyaannya, atau juga boleh juga kalau misalnya teman-teman ada yang mau nambahin berdasarkan pengalaman teman-teman audiens yang lain, kan mungkin di sini juga ada yang sama-sama anak OSIS, mungkin dari ketua OSIS dari SMA lain yang pengen sharing juga, boleh banget ya teman-teman. Jadi nggak cuma terbatas dari panelis kita aja, tapi juga bisa dari teman-teman juga share ke kita semua gitu. Oke, panitia, apakah udah bisa?
Oke, kalau belum Kalau belum, mungkin mungkin biar saya tanya-tanya aja kali Bu ya. Oh, udah bisa? Oke, udah oke bisa. ini dia. Oke. Yang ditunggu-tunggu dari tadi akhirnya udah bisa nih Bu. Bu Penny silahkan mungkin Ya, terima langsung kasih dijelasin. banyak. Kesabaran teman-teman sudah menunggu. Oke, saya lanjut saja ke uh, slide berikutnya. Saya akan memutarkan video sangat singkat tentang profil Green School secara umum seperti apa. Silahkan teman-teman. Terima kasih. Jadi itu gambaran sedikit secara umum bahwa Green School itu pertama kali didirikan tahun 2008. Kalau boleh pindah ke slide berikutnya. Jadi foundernya yang pertama kali bernama Bapak John Hardy dan Cynthia Hardy. Mereka adalah suami istri. Digagasnya tahun 2006, tapi terrealisasinya tahun 2008. Dan tahun pertama Green School berdiri, kami memiliki 90 siswa waktu itu. Dan berkembang semakin kita bertumbuh dan belajar, kita memiliki 300 siswa saat ini, bahkan sempat sebelum pandemi kita memiliki 500 siswa bahkan dari sekitar 40 negara siswa-siswi kami. Jadi awalnya sejarahnya kalau boleh saya berbagi sedikit, jadi Bapak John Hardy dan Cynthia Hardy ini memang tinggal di Bali sudah lama. Mereka memiliki bisnis perak di Bali dan bisnisnya cuma sangat berjalan dengan baik. Kemudian untuk anak-anaknya dia mencoba untuk mencari sekolah di sekitar di Bali gitu ya. Sekolah yang di point of view mereka adalah real school. Sekolah yang memiliki pendekatan yang holistik, sesuatu yang memiliki koneksi dengan alam, dan itu belum mereka temukan di Bali pada saat itu gitu ya. Sehingga mereka memiliki ide untuk mendirikan sekolah ini awalnya ditujukan kepada anak mereka gitu. Berdirilah akhirnya Green School dan kami memiliki perjalanan yang sangat panjang untuk kami terus berbenah diri. Bahkan sampai saat ini kalau boleh saya bilang, Green School juga kami belum sempurna 100% gitu ya. Kami terus belajar, tapi yang kami tahu secara pasti adalah kami terus belajar, kami terus berbenah, dan kami tidak akan menyerah dan tidak akan berdiam diri untuk melakukan sesuatu yang berdampak baik bagi lingkungan dan alam sekitar kita gitu ya. Silakan slide berikutnya. Nah, ini bangunan kami menyebutnya Heart of School, jantung sekolah kami, di mana bangunan ini adalah memang pusat dari semua kegiatan yang ada di Green School, di mana bagian misalnya seperti sekretaris sekolah, bagian administrasi juga ada di situ. Kami makan siang di lantai yang paling bawah di Heart of School ini, dan semua bangunan ini memang terbuat dari bambu. Jadi kami memiliki partner perusahaan yang mensuplai semua bambu untuk bangunan di Green School, dan itu bangunannya didesain oleh
Ibuku namanya, sebuah perusahaan bambu yang memang dekat dengan Green School, dan memang kebetulan ibuku ini dikelola oleh anaknya Pak John tadi, foundernya Green School gitu. Jadi kami melakukan kegiatan banyak di sini, berkumpul di situ di Heart of School juga. Di lantai 2 kami menggunakannya untuk area belajar untuk anak high school sebelum pandemi, tapi sekarang anak SMP gitu ya. Slide berikutnya. Ini adalah visi misi kami, bahwa kami adalah a community of learners making our world sustainable. Hal simple yang kita bisa pahami dari visi misinya Green School adalah kami adalah komunitas pembelajar. Kami terus belajar, seperti yang saya bilang dari awal, untuk melakukan sesuatu yang membuat dunia ini bertambah baik gitu ya, secara sustainability-nya, untuk to make our world sustainable, untuk memberikan hal yang baik, hal yang positif terhadap kondisi lingkungan dan dunia saat ini. Jadi kami mendidik itu dengan ada entrepreneurship, ada sesuatu yang kami integrasikan juga dengan lingkungan sekitar, dan kami memang tidak memiliki dinding sama sekali, dinding tembok. Sekolah kami luasnya 8 hektar dan tidak ada tembok sama sekali, tidak ada AC sama sekali, karena memang lingkungannya terbuka. Kalau ada teman-teman yang biasa melihat seperti balai, jadi ya secara sederhana adalah lantainya semen, tidak ada yang berkeramik, kemudian dengan atap alang-alang, dan pilarnya adalah bambu, sesederhana itu. Tidak ada kalau kipas angin kami pasang untuk mencegah kalau misalnya lagi musim panas sekali di Bali, jadi kami butuh itu untuk kenyamanan kami semua belajar di sekolah. Dan kami menyebutnya cara pembelajaran ini sebagai Green School Way. Slide berikutnya. Yang ada di Green School saat ini, kami memiliki TK sampai SMA. Jenjang pendidikan lengkap dari awal, bahkan ada yang PAUD yang sekitar umur 3-4 tahun, kemudian TK, SD, dan SMP, di mana pembelajarannya secara garis besar sama, tapi pendekatannya kalau misalnya dengan anak TK, dengan anak PAUD itu pasti akan tentunya berbeda gitu ya. Tapi kami menggunakan holistic approach tadi, dan ada secara garis besar kami sebagai tenaga pendidik atau guru di Green School, kami memiliki panduan seperti misalnya apa yang mesti kami ajarkan dan skill apa, dan itu ada di slide berikutnya. Oke, sedikit saja karena sebenarnya saya berbaginya lebih kepada tindakan apa yang kami lakukan di Green School ya. Tapi ini adalah sebagai dasar fondasi kami sebagai guru tenaga pendidik di Green School untuk apa yang kami harusnya lakukan dan berikan panduan atau arah kepada siswa kami. Jadi apa yang kami berikan adalah keterampilan atau Green School Skills. Kami memiliki 9 Green School Skills yang kami selalu integrasikan di setiap kelas, di setiap pelajaran yang ada di sana. Kemudian nilai-nilai moral, kami menyebutnya I respect, di mana setiap huruf dari kata I respect itu memiliki makna. Misalnya I itu integrity, ada responsibility, ada empathy, S-nya adalah sustainability, dan sampai yang terakhir T itu adalah trust. Dan kami tentunya memiliki tujuan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ada di setiap pelajaran. Tapi dari semua apa yang kami ajarkan, cara penyampaian menggunakan prinsip real. R yang dimaksud di sini adalah relationship, bahwa kami memiliki koneksi di situ antara guru dan murid. Kemudian I-nya adalah tentang interconnected, evolving, seperti itu. E-nya di situ adalah authenticity, keunikan masing-masing, dan L yang terakhir adalah local to global. Dan berikutnya. Oke, ini adalah gambaran siswa TK kami yang lagi menangkap sesuatu mungkin di situ ya, di sawah. Ini sawahnya berada di areal sekolah kami memang, karena setiap kelas di SD, di TK kami memiliki area sawah dan juga kebun tersendiri yang mereka kelola, dan itu bagian yang terintegrasi dari kelas mereka. Mereka memiliki satu pelajaran yang namanya Green Studies.
Jadi Green Studies ini mereka diajarkan untuk sesuatu yang berkaitan dengan alam. Cuman tingkat kesulitan dan cara pendekatan dari pelajaran Green Studies ini akan berbeda-beda. Misalnya dari TK ini kami mengenal konsep ekofobia namanya gitu. Ekofobia memiliki konsep dari David Sobel. Konsepnya adalah begini. Bagaimana kita mengajarkan anak-anak untuk bisa melakukan action to save the world kalau mereka tidak diajarkan untuk memiliki koneksi dan cinta terhadap lingkungan, terhadap alam, terhadap bumi gitu ya. Jadi untuk anak usia TK sampai SD yang kami banyak expose di pelajaran Green Studies adalah koneksi mereka dengan alam. Membiarkan mereka untuk memang berinteraksi dengan alam. Misalnya dengan serangga yang ada di Green School, dengan kupu-kupu yang ada di sana, dia belajar life cycle kupu-kupu seperti apa gitu. Jadi tidak langsung memberikan materi what kind of action will you take gitu. Kalau kamu tahu begini kondisi dunia saat ini, it's just not connected as very well kalau dengan usia saat itu. Nah, seiring bertambahnya usia, misalnya di SMP gitu, mereka sudah mulai diajarkan awareness untuk ketika sudah memiliki rasa cinta dan koneksi terhadap lingkungan, terhadap alam, next step-nya adalah ketika mereka bertambah besar, mereka diajarkan untuk melihat realita apa yang terjadi di dunia ini, apa yang terjadi dengan lingkungan sekitar, and what kind of action can we take. Jadi apa yang bisa kita lakuin? Small thing will give impact to the world, and we are the change maker gitu. Misalnya kita memilah sampah aja di rumah, then we are making a change gitu. Jadi anak-anak memang tidak langsung diharapkan dan diekspos dengan sesuatu hal yang besar, tapi beranjak dia misalnya sampai di SMA itu lebih besar lagi. Mereka biasanya memiliki banyak inovasi gitu. Silahkan slide berikutnya. Ya, ini adalah suasana pembelajaran di SD-nya Green. Salah satu ruangan kelas 3, saya pernah mengajar di ruangan ini juga waktu saya masih di SD. Bahkan saya muncul di foto itu. Jadi kami juga memiliki bangku, memiliki kursi sama seperti sekolah lain, tapi kami juga memiliki tikar, tikarnya tikar pandan yang memang tradisional kami pakai dari Bali sendiri. Jadi ketika misalnya ada sesi untuk siswa berdiskusi, mendengarkan guru, kami dalam satu hari itu memiliki kadang waktu ketika mereka menulis, mereka bisa ke mejanya masing-masing, tapi ada waktu untuk kita berdiskusi dan melakukannya di tikar gitu. Diskusinya jadi lebih enak gitu. Tapi kami sangat mobile ke sana kemari. Jadi dalam satu hari itu 8 jam belajar di kelas belum pandemi. Kami tidak 8 jam memang berada di kelas. Kami pasti keluar kelas melakukan kegiatan yang berkaitan dengan alam di lingkungan kami sekitarnya. Dan karena di pertengahan area sekolah kami yang 8 hektar itu kami memiliki sungai. Dan sungai itu dijembatani oleh jembatan milenial kami yang berbentuk seperti atap rumah Minang gitu. Oke, terima kasih. Slide berikutnya. Nah, ini sudah mulai beranjak ke suasana yang SMP kalau belajarnya. Jadi diskusinya sudah kelihatan agak lebih serius gitu, tapi kami juga tetap menggunakan kursi ini. Kebetulan diskusinya dilakukan di Harder School dengan Pak Sal di situ. Dulu dia adalah guru matematika dan sekarang Head of Learning-nya di Green School. Slide berikutnya. Ini juga masih SMP, sesuatu berkaitan dengan kelas robotik itu adalah salah satu proyek yang kami juga lakukan di sekolah Green School. Slide berikutnya. Ya, sebelum video ini, Gede adalah salah satu siswa kami, dulu dia kelas 9 waktu video ini diambil, sekarang dia udah kelas 10, dia adalah anak asli Bali yang mendapatkan program beasiswa, karena kami memiliki program beasiswa untuk anak-anak lokal Indonesia. Gede ini adalah salah satu anak yang sangat concern dengan pemakaian sedotan plastik, terutama yang ada di warung-warung, karena dia hobinya adalah surfing. Jadi dia melihat banyak fenomena laut yang ada di Bali, itu banyak ada sedotan plastiknya. Jadi ini menginspirasi dia untuk melakukan sesuatu, dan mari kita dengar bersama apa yang dia lakukan untuk proyek plastik straw-nya Gede.
Learning and thematic classes, especially, students get to identify which SDGs that their projects are going to impact and which ones they are working to solve. And I think that's a very good way of bringing them to the forefront of people's minds. If we are going to regenerate a lot of our ecosystems, these are some good places to start and some good questions to start answering. The Student Ocean Ambassador Program has done a number of projects that relate directly to some of the SDGs, mainly number 14, Life Below the Water, but also thematic classes in grade 9, for example, have studied the business impact of free clean water, and so that would be number 6. Very often you can identify a whole bunch of SDGs that would work really well with any one of our projects or classes. So it's important to really focus on trying to impact 1 or 2 of them and really get the kids to answer some really interesting questions or even ask some interesting questions about that. So one project that springs to mind is Gadea's Final Straw project, where whenever we went surfing we would go past warungs that had plastic straws in coconuts for sale. The way he approached it was very simple and effective. Whenever we went to the beach surfing, he would ask the warungs what kind of straws they had. If they didn't have paper straws, if they had plastic straws, he would offer them bamboo straws, a cleaner, and a little bottle of bio soap, which they could use to clean them with, to offer to their clients. And also a small poster making them see the impact that it would have on them as a positive warung making a difference. People always say that Bali is a paradise, but when you live here, you see close details, like every rainy season you see tons of plastic coming out of the river. And the truth is, Bali does have a plastic problem. Me and my dad started the Final Straw project, which is basically we go to warungs and distribute bamboo straws, and in exchange they give us plastic straws. So the idea behind this Final Straw project was we always go to warungs, and the first thing they gave us when we buy drink is plastic straws. And we felt guilty and kind of sad because like we've been learning about how turtles eat plastic straws and stuff like that. So we started to find ways of how we can help community reduce plastic straws. So my dream is that to reduce plastic waste, but what I want to leave behind in this world is that for people to care about the environment and to save marine life under the ocean. I think what Gadea ended up with was a really nice view to how, no matter how young you are, no matter how simple your idea is, if you believe in what you're doing, it can really make a difference. Baik, terima kasih banyak. Jadi Gadea adalah satu dari sekian banyak siswa yang kami punya di high school yang memiliki project dan ini berkelanjutan. Jadi dia tidak melakukan ini sekali 2 kali, tapi bahkan sampai sekarang pun di kelas 10 dia masih konsisten untuk melakukannya, dan tidak hanya di warung-warung yang dekat dengan pantai tempat dia surfing, tapi warung di sekitar sekolah kami juga gitu. Jadi dia sangat konsisten dengan proyeknya dia, dan beberapa siswa lain juga memiliki proyek misalnya tentang pengairan di sawah. Bagaimana mereka sebagai anak Indonesia ingin membantu para di Bali yang sekarang lagi kesusahan mendapatkan air, dan apa yang bisa mereka lakukan untuk membantu dan mengembalikan fungsi lahan yang kami punya, karena kebanyakan sudah juga dipakai sebagai areal perumahan seperti itu ya. Jadi seperti di Bali Cikarang sangat kesusahan untuk mencari air. Slide berikutnya. Maaf moderatornya, saya punya waktu lagi berapa menit. Saya harus mindful dengan teman-teman yang lain juga. Oke. Jadi ini makanan di Green School. Konsep makanan kami adalah tentunya di masa pandemi kami tidak lagi menyediakan makanan untuk anak-anak. Jadi sebelum pandemi ini yang kami lakukan adalah karena setiap kelas memiliki area kebun, dan kami memiliki kebun yang sangat luas juga, di mana memang ada tim dari operasional staff kami khusus untuk gardener gitu ya, yang menjaga. Memang bahkan para gardener di sekolah kami itu masuk ke kelas dan mereka memberikan pengarahan tentang bagaimana cara gardening yang baik ke siswa kami. Jadi makanan kami ini disuplai dari hasil kebun sekolah.
walaupun memang tidak 100% kami dapatkan dari kebun sekolah, selebihnya jika memang ada yang kurang kami juga supply dari beberapa petani lokal yang ada di Bali gitu ya. Itu sekitar 3 tahun yang lalu kami memutuskan untuk pada akhirnya kami hanya menyediakan makanan vegetarian gitu. Tapi ini bukan berarti bahwa semua siswa yang masuk di Green School atau staff yang ada di Green School harus menjadi vegetarian, tapi paling tidak sekolah tidak akan menyediakan makanan yang mengandung daging gitu ya. Terima kasih. Slide berikutnya. Oke, Bu Penny, maaf Iya, sebelumnya, iya. mungkin ini kita langsung memperkenalkan dulu nih buat teman-teman di sesi 2 gitu ya, terus Iya, nanti diskusinya bareng-bareng aja gitu Bu Penny, iya, biar kita apa ya, acaranya juga betul, nggak terlalu lama juga ya tadi Bu betul, Penny ya, betul. karena Ini masalah betul, teknis. betul. Apakah Oke. saya lanjutkan atau gimana? Saya percepat. Berapa menit lagi yang saya punya, Dalisa? Mungkin 3 menit lagi lah Bu Penny ya. Oke, baik. Mungkin slide berikutnya aja biar lebih cepat. Ya. Ini adalah innovation iHub, kami bilang iHub, di mana ini adalah center project base-nya seperti ini, bahan dasar kayu, kami membuat sesuatu yang dari bahan bambu atau kayu. Slide berikutnya adalah kami memiliki biolab di mana anak-anak high school biasanya dan middle school itu bagaimana cara membuat lilin atau hand sanitizer. Lilin misalnya terbuat dari bagaimana pengolahan minyak bekas pakai yang ada di industri rumah tangga, itu kami gunakan untuk pengolahan lilin. Slide berikutnya. Oke, jadi kegiatan robotik. Nah, kembali ini sangat penting dan sangat menjadi hal yang kami konsisten untuk lakukan, di mana siswa diajarkan cara memilah sampah. Jadi kami memiliki recycling center di bagian dari iHub tadi. Siswa memilah sampah dan orang tua murid atau community people di kami juga boleh membawa sampah. Yang penting mereka pilah, dan jika ada kegiatan kelas yang memerlukan karton bekas atau botol plastik, mereka bisa ke tempat ini, namanya Kembali. Karena kembali artinya again to the community. Jadi daripada membeli, kami mengambil lagi dari recycling center kami yang ada di Kembali. Yang berikutnya. Ini sudah tadi. Oke, Biobus ini diinisiasi oleh guru matematika di high school, namanya Pak Kyle, dengan siswa yang ada di high school, itu sekitar 3-4 tahun yang lalu, di mana Biobus ini kami gunakan sebagai alat transportasi untuk membawa murid pulang dan ke rumahnya, dan Biobus ini menggunakan biodiesel. Jadi biodiesel ini adalah jenis bahan bakar yang diolah dari minyak jelantah. Jadi siswa high school memiliki proyek untuk mengambil bekas-bekas minyak yang digunakan oleh hotel-hotel dan restoran yang ada di Bali. Kemudian kami olah, kami bekerja sama dengan Yayasan Legis Hijau namanya, untuk mengolah minyak jelantah tadi menjadi biodiesel yang memang ramah dengan lingkungan. Dan kami sudah memiliki seperti pom bensin mini yang ada di Green School untuk menyuplai biodiesel yang kami gunakan untuk biobus kami. Kami total punya 4-6 biobus. Ya, berikutnya. Ya, Cool Connection ini sepertinya yang terakhir mungkin yang bisa saya bagikan. Cool Connection ini bagian dari instansi Green School, cuman ini bukan merupakan bagian dari jenjang pendidikan yang formal yang ada di Green School, di mana kami memberikan kesempatan anak-anak lokal di sekitar sekolah kami untuk belajar bahasa Inggris secara gratis dengan membawa sampah, gitu ya. Sampah yang mereka bawa yang sudah dalam kondisi kering dan bersih. Jadi dengan membawa sampah 5 kilo dalam setahun itu mereka dapat belajar bahasa Inggris secara gratis, dan kami memiliki yang terakhir sebelum pandemi kami memiliki sekitar 300-400 siswa dari lingkungan sekitar sekolah kami. Artinya itu saja yang bisa sekilas apa yang kami lakukan di Green School. Saya mohon maaf sekali lagi ke teman-teman, sudah bersabar, mungkin ini video ini nggak apa-apa, saya skip saja, tidak apa.
Semoga ini bermanfaat, terlepas dari kesalahan teknis tadi. Sekali lagi, Green School bukan sekolah yang sempurna untuk sekolah yang ramah lingkungan, tapi kami terus bertindak untuk melakukan sesuatu yang baik terhadap lingkungan, gitu saja. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya kembalikan ke Dalisa. Iya, oke. Sebenarnya tadi seru banget ya, Bu. Tadi aku juga pribadi ngelihat sampai stuck gitu ngelihat materi yang ada di PPT tadi, cuman ya karena kita keterbatasan waktu ya Bu ya lagi-lagi, jadi teman-teman nanti yang mau diskusi lebih banyak dengan Bu Penny nanti bisa langsung ke sesi tanya jawab aja. Terus juga nanti bakalan aku persilahkan buat teman-teman yang mau tanya langsung dengan jangan lupa untuk pencet dulu fitur raise hand atau boleh kalau mau nanya di fitur kolom chat juga gitu. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke sesi 2. Ini yang udah sempat tadi aku kabarin ya teman-teman, udah aku sebutin sedikit nih speaker kita yang di awal tadi. Nah ini ada Helvia Siva dari perwakilan OSIS SMA Insan Cendekia, Jauza Winaila perwakilan OSIS Mentari Interkultural School Jakarta, terus juga ada Mika Ramadan selaku OSIS dari SMA Madania, terus ada Samuel Rosena perwakilan dari OSIS Sekolah Victory Plus, dan juga yang terakhir ada Karisa Alea perwakilan dari OSIS SMA Lab School Kebayoran. Oke, halo teman-teman semuanya, boleh dong sapa-sapa audiens kita dulu nih, teman-teman. Halo, nah oke. Mungkin sebelum aku masuk tanya-tanya ke pertanyaan kita yang pertama untuk teman-teman di sesi 2 ini, aku mau dengar dulu mungkin penjelasan sedikit singkat aja nih dari masing-masing perwakilan OSIS untuk ngejelasin sekolahnya, terus juga apa yang udah dan apa yang akan kalian lakukan gitu sebagai pemimpin dari organisasi intrasekolah kalian untuk membangun gerakan sekolah yang ramah lingkungan ini. Boleh mungkin dimulai dari Wina dulu kali ya. Oke, hai semua. Perkenalkan aku Wina dan aku Ketua OSIS Mentari Intercultural School Jakarta. Jadinya sebagai Ketua OSIS, aku itu mengawasi semua komite-komite yang terkait dengan lingkungan. Contohnya di sekolah aku tuh kita punya eco committee, kita punya eco officers, dan kita juga memiliki sustainability division di dalam OSIS itu. Jadi sebagai Ketua OSIS aku cuma mengawasi mereka, namun mereka yang biasanya merancang ide untuk event atau program yang bisa dilakukan untuk membantu lingkungan kita. So, mungkin aku bisa bahas lebih lanjut di sesi kita. Thank you semuanya. Oke, thank you Wina. Terus aku mau dengar dari Helvia dong. Coba nih. Sore teman-teman, aku Helvia. Sore. Elvia juga dari SMA ICM, dan aku ada di 2 organisasi teman-teman. Yang pertama itu OSIS SMA ICM dan ICM Green Community. Jadi peran kita apa sih untuk mewujudkan keramah lingkungan? Nah, kita itu menjadi wadah dan pionir, juga menjadi penghubung antara sekolah dan murid. Jadi itu kita menjadi wadah untuk menampung aspirasi teman-teman, juga penggerak dan inisiator. Mungkin aku bakal bahas di sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih. Iya, bakalan dibahas kalau teman-temannya juga ini kali ya, ada pertanyaan juga nih dari teman-teman, atau nanti kita aku yang akan memantik dulu kan dari pertanyaan untuk biar teman-teman bisa bertanya juga gitu ya, Helvia ya. Oke, selanjutnya mungkin aku mau dengar dari Mika. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Perkenalkan, nama saya Mika Namira Ramadan atau biasa dipanggil Mika. Dan saya adalah Ketua OSIS Madania Bogor. Nah, OSIS SMA Madania Bogor ini mempunyai salah satu acara bernama Sigma for Change. Jadi Sigma for Change ini biasanya acaranya yang berhubungan dengan lingkungan di sekitar kita. Seperti periode tahun kemarin, tema yang diangkat itu bertepatan dengan melestarikan lingkungan. Untuk lebih lanjut bisa dijelaskan di sesi berikutnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya Karisa, terus habis itu langsung ke Samuel.
Halo sore semua, sore fellow speakers dan tim Green Welfare. Nama aku Karisa Alea Kayana, biasa dikenal Karisa dari perwakilan OSIS Gandendra Nareswara SMA Lab School Kebayoran. Jadi tugas aku di OSIS SMA Lab School Kebayoran adalah sebagai wakil dan kepala bidang. Jadi aku tuh ngapain sih? Jadi sebagai wakil, aku bertugas untuk mengkoordinir divisi-divisi di OSIS Gandendra Nareswara ini. Kami memiliki visi yang sejalan dengan environmentalism, dan sekarang di masa pandemi ini kita ngelihat banyak banget peluang untuk kolaborasi, sehingga divisi-divisi yang kita mobilisasi untuk gerakan ramah lingkungan itu tidak terbatas di divisi sustainability kita atau kesehatan dan kemasyarakatan, tapi hampir semua divisi dan program kerjanya memiliki social responsibility. Tapi kita memang punya program kerja yang dikhususkan untuk gerakan ramah lingkungan yang mungkin nanti akan aku bahas lagi di sesi ini. Terima kasih semuanya. Thank you. Lanjut, Samuel. Ya, halo semuanya, namaku Samuel Bukti Rosena, tapi kalian bisa memanggil aku Samuel atau Sam. Jadi tugas aku di sekolah Victory Plus adalah sebagai ketua OSIS SMP dan SMA. Dan kalau di sekolah aku, OSIS itu lebih tepatnya bukan sebagai pengawas, tapi lebih sebagai hub atau penghubung antara murid dan guru-guru tim inti sekolah. Jadi di sekolahku tuh murid-muridnya dibebaskan untuk membuat organisasi mereka sendiri. Misalnya ada yang mau, misalnya contohnya salah satu organisasi yang mereka mulai buat, bukan buat, lebih tepatnya mengikuti adalah Bye Bye Plastic Bag, yang mungkin beberapa sekolah juga mengikuti. Bye Bye Plastic Bag Victory. Dan itu kita di sana membantu mereka untuk menghubungkan antara murid, juga memberi exposure juga di antara lingkungan secondary. Mungkin untuk acara program kerja yang kami lakukan nanti mungkin bisa dijelaskan di sesi ini. Oke, terima kasih teman-teman. Kurang lebih kita udah kenalan lah ya sama speakers kita tadi. Sama teman-teman speakers kita juga kita udah dikasih gambaran nih tentang peran mereka di dalam organisasi yang mereka lagi yang lagi mereka jadi leader gitu ya, kurang lebih. Sorry. Nah, kemudian mungkin aku mau tahu juga nih teman-teman, sejauh ini apakah ramah lingkungan di sekolah sudah berjalan dengan efektif di sekolah kalian masing-masing? Mungkin aku mau nanya siapa ya? Mika kali ya. Mika dulu. Oke, untuk sekolah saya sepertinya sudah berjalan secara efektif, tetapi masih ada kendala dari individu di sekolah agar selalu menjaga lingkungannya, karena pasti selalu ada orang yang selalu ingin membuang sampah sembarangan atau kurang kepedulian terhadap lingkungan, dan segala hal yang orang-orang tersebut perbuat selalu diselesaikan oleh orang lain biasanya. Dan dari itu saya ingin sekali untuk menyebarkan kesadaran kepada semua, terutama di lingkungan sekolah, untuk selalu menjaga lingkungan, karena semua berawal dari diri sendiri. Karena kita udah meminjam alam ini dari generasi ke generasi terusnya, maka apa yang dipinjam harus dikembalikan dengan baik. Terima kasih. Oke. Kalau Helvia gimana nih tanggapannya? Kalau menurutku, sekolah kami tuh udah menjadi wadah dan pionir bagi warga sekolah dalam membangun lingkungan yang berkelanjutan dan juga berorientasi alam. Ditambah lagi, sekolahku tuh udah menjadi adiwita tingkat nasional yang menuju ke mandiri, teman-teman. Nah, organisasi itu ternyata berperan penting banget loh, teman-teman, kayak OSIS dan ICM Green Community, organisasi yang aku lagi minat. Nah, dari mulai membuat program yang menyenangkan serta edukatif, ICM Green Community juga aktif mengikuti lomba dan kegiatan lingkungan dari banyak instansi non-profit. Nah, di sini kita juga berfokus untuk mengadvokasi seluruh warga dan sivitas sekolah untuk menerapkan perilaku ramah lingkungan dan menumbuhkan kebiasaan ramah lingkungan di setiap diri individu. Tapi di masa pandemi ini kan sekolah tutup ya teman-teman. Jadi kami berfokus untuk advokasi melalui media sosial kami dengan memberikan edukasi dan juga games yang berkaitan dengan lingkungan. Paling itu dulu untuk sekarang. Terima kasih. Oke, berarti di sekolahnya Mika sama Helvia tadi tuh udah efektif lah ya kurang lebih. Cuman tadi
apa kalau Mika bilang tadi ada dari budaya dari individunya sendiri gitu ya, Mika ya, yang itu sebenarnya jadi tantangan tersendiri juga buat teman-teman OSIS untuk bisa membangun lagi karakter membangun lagi kesadaran lingkungan yang sehat gitu ya, Mika. Nah, kalau untuk Wina nih, aku mau nanya, hambatannya apa nih, Win? Kalau di sekolah kamu? Sebenarnya kalau di sekolah aku ya, aku sebenarnya juga udah sangat senang sih sama kondisi lingkungan di sekolah kita. Dan kalau saya lihat dari semua pihak sekolah, dari murid sampai guru sampai pejabat sekolah, kita semua tuh udah sangat aktif dalam mencoba untuk mempertahankan lingkungan kita. Kayak di sekolahku sebenarnya sustainability is the norm. Jadinya pernah sekali waktu aku kelas 9, aku nggak sengaja bawa plastik botol ke sekolah, dan teman-temanku kayak, wah Win, parah banget loh, gitu-gitu. So, sebenarnya kalau hambatan, I think dari dulu, before I even got into Mentari, sustainability udah normal sih. Jadinya aku kayaknya belum ada hambatan yang besar banget kalau dari aku. Oke. Keren ya, berarti udah dari sekolahnya juga, dari pengajarnya, dari rules sekolahnya juga itu udah mendukung ya, Win ya, berarti? Iya, sangat. Oke. Kalau Samuel gimana sekolahnya? Apakah ada hambatan? Terus dari sisi kalian sendiri gitu ya, sebagai OSIS gitu, ada nggak sih hambatan-hambatannya yang sering ditemuin? Mungkin ya di sekolahku yang aku lihat lingkungannya sudah bagus dan sudah mulai mengikuti jalur sustainability ya, yang seperti organisasi-organisasi lainnya, institusi-institusi lainnya. Namun masalah yang paling aku bisa lihat adalah masalah konsistensi ya, yang di antara para murid, antara para guru. Ya wajar lah, kita sebagai manusia itu pasti kadang-kadang suka males lah intinya, kayak ini mah buang aja deh, taruh di sini aja, paling nanti ada yang mau ngambil. Kalau kayak, nah itu tuh menghilangkan kemalesan itu yang merupakan kesusahan bagi kami para siswa OSIS dan juga kami bagi para murid, guru-guru, dan juga kalau di sekolahku biasanya kakak kelasnya yang membantu mengingatkan, oh Dek, dan juga sebaliknya yang juniornya juga membantu mengingatkan seniornya. Kalau dari segi OSIS, masalah atau hambatan yang mungkin dialami yaitu masih terbiasa dengan budaya plastik. Contohnya kalau misalnya mau melakukan fundraising, terkadang kan kita harus ngejual pakai packaging plastik, packaging gitu. Namun kita kesusahan untuk mencari alternatifnya. Nah, meskipun itu tetap ujung-ujungnya tetap menggunakan maksudnya kita mencoba menggunakan yang bukan plastik. Nah, yang hambatannya sih di situ. Oke, kalau Karisa nih di sekolah Lab School Kebayoran kira-kira sama nggak nih? Ada yang sama atau ada yang, kalau di sekolah aku malah justru kayak gini nih hambatannya gitu? Seperti yang tadi udah disampaikan oleh Samuel, kurang lebih sama. Hambatannya ada di konsistensi dan consciousness saat kita bertindak. Jadi behavior-nya itu masih belum kebentuk biar align sama visi kita, sustainability. Tapi dari sisi infrastruktur sekolah dan budaya sekolah, itu kita sudah difasilitasikan untuk menjadi suatu lingkungan yang sustainable. Kayak misalnya di Lab School Kebayoran itu, di setiap posisi atau tempat-tempat ideal, di sudut-sudut ideal itu harus ada tanaman yang ditanam, digantung, dan berdiri. Jadi sekolah kalau masuk ke dalam Lab School Kebayoran itu hijau banget. Jadi itu yang aku sangat grateful di sekolah, budaya dan infrastrukturnya yang udah difasilitasi. Dan jadi dari kami aja sebagai students dan warga sekolah harus lebih conscious mengenai ini. Oke. Jadi intinya kayak konsistensi tadi lah ya. Jadi masih ada, kalau Samuel bilangnya tadi ada rasa males untuk buang sampah pada tempatnya gitu ya. Oke. Kalau aku boleh nanya lebih jauh nih sama teman-teman semua, kira-kira
ramah lingkungan itu kan secara garis besar mudah ya diterapkan. Kalau kita ngelihatnya tadi itu mudah, mungkin memang implementasinya agak sulit. Nah, itu kira-kira nih menurut teman-teman, kenapa? Boleh dari Karisa lagi deh. Kalau menurut aku sih itu ya, dari consciousness-nya, mungkin yang harus disadari adalah pertanyaannya itu mengapa. Jadi kita start with why. Kenapa sih kita harus sustainable? Karena sekarang kita lagi face krisis ekologi. Dan kita mau preserve, nggak hanya memberhentikan krisis iklim ini, tapi kita juga mau continue untuk setelahnya. Itu yang harus disadarkan. Jadi kita sustainable itu nggak semata-mata cuma untuk keindahan dan sebagainya, tapi kita perlu tahu nih, kenapa sih kita melakukan ini, sehingga nanti behavior, tindakan, dan decision making proses orang-orang akan di-affect oleh hal tersebut. Jadi rasa kesadaran ini tuh harus sangat dilekatkan, sehingga yang tadi perilaku dan tindakan akan terdorong gitu. Menurut aku pengetahuan dan rasa tanggung jawab, social responsibility, personal responsibility akan krisis ekologi dan pertahanan hidup yang kita alami sekarang ini harus sama terlekatnya di otak kita sama rumus setengah mv kuadrat dan sebagainya. Jadi ini benar-benar harus ditekankan banget dan diaplikasikan dalam lifestyle kita. Seperti itu. Oke, iya sih benar juga ya. Tapi siswa dan juga kebetulan wakil OSIS ya, Karisa ya. Nah, kalau menurut Bu Penny ini sebagai seorang educator gitu kan Bu, sebagai seorang guru, itu kenapa sih Bu itu susah banget untuk diterapkan? Menurut saya adalah pengalaman yang saya dapat dari Green School itu adalah balik lagi ke kesadaran tadi, mindset setiap individu. Jadi kalau kita berfokus misalnya, idealnya kita mengajak semua orang untuk memiliki visi yang sama tentang sustainability terhadap apa yang terjadi di lingkungan kita, kesadaran seperti itu. Cuman kita juga harus sadari pada saat yang sama kita memiliki keinginan yang baik itu, tidak akan semua orang mau, gitu ya. Jadi jangan berhenti ketika misalnya tidak semua orang mau ikut untuk melakukan hal yang baik itu. Itu saja menurut saya. Kendalanya memang pasti selalu ada. Tidak semua orang mau ikut dan tidak semua orang memiliki kesadaran itu. Hal contoh kecil misalnya kami pun di lingkungan Green School, kita punya trash walk. Trash walk itu program di mana anak-anak kami berjalan di sekitar area lingkungan sekolah untuk memungut sampah. Jadi secara tidak langsung sebenarnya kami memiliki visi untuk mengedukasi teman-teman yang tinggal di sekitar Green School tentang kesadaran tentang sampah itu gitu, dengan melihat anak-anak kami yang memungut sampah di lingkungan sekitar rumah mereka gitu ya. Jadi menurut saya asal kita tidak berhenti gitu, kita tetap konsisten dan jalan terus, itu akan menjadi lebih baik daripada kita berfokus untuk yang bagaimana caranya mengajak semua orang. Tentu saja kita akan mengajak, cuman pada saat yang sama kita harus paham bahwa tidak akan semua orang bisa diajak bekerja sama. Iya betul ya Bu ya. Nah ini tuh juga sebetulnya udah ada pertanyaan nih Bu. Nah ini menurut aku ini pertanyaannya bisa langsung dijawab juga Bu. Berhubung tadi kan pertanyaan kita tentang kenapa sih susahnya gitu kan Bu. Nah pertanyaan itu bagaimana cara atau trik untuk menarik siswa dalam proyek ramah lingkungan gitu Bu. Kalau yang udah Green School terapkan sendiri itu bagaimana Bu? Jadi yang kami terapkan karena project based itu memang juga bagian dari kurikulum yang kami ajarkan. Yang kedua adalah kami memiliki mata pelajaran dengan kurikulum Green Study kalau anak yang masih kecil. Terus yang kalau sudah besar kita punya Environmental Studies. Memang guru memiliki kelas yang akan siswa ambil gitu tentang berkaitan dengan lingkungan, sehingga mau tidak mau karena ini merupakan bagian dari kelas yang mereka ikuti. Dan ini adalah bagian dari sistem penilaian yang kami punya gitu ya, seperti layaknya kelas matematika, kelas bahasa Inggris, sains dan sebagainya. Akhirnya mereka diarahkan memang untuk belajar lebih banyak lagi, mengeksplor lagi apa yang mereka tahu, apa fenomena yang ada di lingkungan sekitar mereka dan take action gitu. Karena ini bagian dari kurikulum kami di sekolah.
Oke. Jadi siswa itu kurang lebih gini ya Bu ya, kalau aku bisa kembali menjelaskan ulang dengan pemahaman aku, siswa itu Ya, diajak untuk diajak untuk berkontribusi dengan melalui kurikulum yang udah dibuat juga gitu ya Bu ya? iya, betul sekali dan memang penyampaiannya tidak biasanya datang dari kami, kamu harus melakukan project ini, kamu harus take action yang seperti Oke. ini. Tapi lebih kepada dalam diskusi kami memiliki topik yang kami ajarkan gitu ya. Dan mereka biasanya mengeksplor lebih banyak lagi dalam bentuk small group discussion itu, dan biasanya kami mengekspos banyak beberapa materi berupa video gitu seperti tentang kegiatannya Jane Goodall, kemudian Ibu Farwisa Farhan yang ada di Aceh gitu ya. Jadi dari situ memang membuka mata mereka terhadap apa fenomena yang terjadi di lingkungan kita saat ini, dan akhirnya mereka memiliki secara tidak langsung, of course ini memang butuh waktu, mereka akhirnya tergugah gitu ya hatinya untuk melakukan sesuatu gitu, karena memang kami mengekspos itu semua. Tapi lagi-lagi bahwa cara kami, pendekatan kami dari setiap jenjang pendidikan itu disesuaikan dengan developmental levelnya siswa masing-masing. Kami tidak akan mengekspos bagaimana kondisi orangutan atau hal misalnya tentang climate change itu di usia early years gitu karena pemahaman itu belum sampai pada ke situ gitu. Jadi semua butuh tahapan di situ yang harus kami perhatikan sesuai dengan usia anak-anak di sekolah. Apakah saya menjawab pertanyaannya? Iya, menjawab banget Ya, kok Bu. ya. Oke, mungkin pertanyaan yang sama nih aku mau nanya juga sama teman-teman dari OSIS kita. Tadi kalian kan pasti punya project gitu ya, project yang ramah lingkungan kan. Gimana sih cara menarik rasa keikutsertaan teman-teman kalian yang lain gitu untuk ikut dengan project kalian gitu. Mungkin bisa mulai dari Wina. Oke, jadinya kalau di sekolah aku itu kita mengikuti Eco School Framework yang dibuat oleh the official and global Eco School Program. Jadinya terinspirasi dari framework tersebut, sekolah aku so far kita udah melakukan 4 tindakan yang besar untuk mengikuti framework tersebut. Pertama, kita memiliki beberapa komite di sekolah yang bertujuan untuk memulai dan juga mempertahankan lingkungan di sekolah. Yang pertama, kita memiliki Eco Committee, yaitu sebuah komite yang dipimpin siswa yang bertanggung jawab atas perencanaan kegiatan untuk merayakan acara promosi bumi. Contohnya waktu itu kita memiliki Earth Hour, Earth Month, dan lain-lainnya. Kedua, mereka sebagai komite juga mengelola media sosial untuk menyebarkan informasi tentang lingkungan kita. Dan selain itu, kita juga memiliki Eco Officers. So, Eco Officers itu perwakilan di kelas yang dipilih dan juga ditugaskan untuk memantau kelas. Jadinya mereka harus memastikan bahwa semua teman-teman di kelas mereka itu eco-friendly dan mereka mengikuti praktek-praktek yang eco-friendly. Mereka pun juga terlibat dalam kepanitiaan acara-acara eco-friendly stuff gitu. Dan terakhir, kita juga memiliki Sustainability Division, tadi yang saya sudah bicarakan, di mana mereka itu mengawas sustainability dalam sekolah. Selain itu, sekolah aku itu kita juga adalah peserta aktif dalam beberapa acara seperti Earth Hour tadi, Earth Month, dan juga Clean Up Jakarta dan Hari Bersih Indonesia. Dan ketiga, seperti tadi Ibu Penny di sekolah Green School, sekolah aku juga mengintegrasikan lingkungan ke kurikulum kita. So, kita memiliki kelas khusus namanya Environmental Systems and Sciences, di mana siswa di sekolah aku itu mempelajari hubungan antara lingkungan dan kegiatan manusia. Dan contoh materi mereka adalah belajar tentang masalah lingkungan di sekolah, seperti pollution, climate change, dan global warming. Dan terakhir, sekolah aku kita juga partner bersama recycling company, yaitu Armada Kemasan, di mana sampah kita akan dikirim ke mereka dan mereka akan mendaur ulang sampahnya untuk membuat produk yang ramah lingkungan. So far, itu sih yang what we have done as a school. Oke. Cukup banyak juga ya berarti, Win ya. Kalau untuk sekolahnya Helvia nih gimana nih? Cara kalian, trik-trik untuk ngajak teman-teman kalian berpartisipasi di program, Adiwiyata atau program ramah lingkungan kalian itu gimana?
Kalau kami nggak cuma mengikut sertakan murid, tapi kita mengikut sertakan seluruh warga sekolah, dari guru, sivitas, pokoknya semuanya. Jadi kami punya kegiatan lingkungan dari murid ke murid, dari guru ke murid, atau dari murid ke sivitas. Jadi kita nggak cuma melibatkan murid, tapi juga seluruh warga sekolah. Yang kegiatan kita yang paling recent ini, waktu itu kan kita kan udah masuk PTM nih teman-teman. Jadinya kita ngadain namanya hydroponics class. Jadi di sekolah kita itu punya hydroponics. Nah, di situ nanti kita nanam bareng-bareng buat sistem hidroponik baru di sekolah. Jadi sistemnya itu pakai botol bekas. Jadi we don't produce any trash at all. Jadi semuanya pure dari sampah mereka yang mereka bawa masing-masing dari rumah. Terus kita juga ada program namanya recycle plastic chain. Jadi ini juga bikin hal lagi dari sampah. Jadi waktu itu kita sempat dari kelas ke kelas kita ngumpulin sampah botol plastik. Nah, terus kita kumpul di aula semuanya, kita bikin tong sampah dari botol plastik. Aku ingat banget waktu itu sama teman-teman aku ngelukis bareng, ngelukis tong sampah plastiknya bareng-bareng. Jadi dapat banget family like-nya walaupun jauh di asrama. Oh ya, aku juga asrama teman-teman. Jadinya jauh dari orang tua. Oh ya, untuk ini program unggulan kami juga, yaitu eco-friendly laundry bag. Pasti teman-teman pernah kan, kalau laundry itu, kan misalnya udah selesai nih, bajunya udah selesai dicuci, terus kalian dapatnya plastik. Nah, ternyata di sekolah kami itulah pengaruh terbesar plastik yang masuk top 3 lah, penghasil plastik terbesar di sekolah kami. Jadi kami bikin blueprint namanya eco-friendly laundry bag. Dan insya Allah tahun ini bakal direalisasikan, karena kan tadinya mau tahun kemarin karena pandemi jadi agak terhambat teman-teman. Di eco-friendly laundry bag itu apa sih? Jadi eco-friendly laundry bag itu tas laundry untuk menyimpan baju laundry yang sudah bersih maupun kotor. Jadi bentuknya itu sustainable karena bisa dilipat, dan itu bakal diwarisin turun-temurun dari SMA dan SMP gitu. Jadi kita membuat eco-friendly laundry bag untuk 3 angkatan teman-teman. Jadi 3 dan 6 angkatan. Jadi kita bisa pakai itu terus-menerus sampai ke adik kelas, dan nggak harus bikin baru lagi. Kenapa itu sustainable? Satu, karena itu mengurangi penggunaan plastik jangka besar di sekolah kita, dan yang kedua, bentuknya yang sustainable dan memungkinkan kita nggak cuma bawa barang laundry loh teman-teman. Dan juga di sekolah kita juga udah nggak pakai plastik sama sekali. Maksudnya untuk kalau di jajanan kita udah pada kesadaran bahwa plastik bawa buat tempat makan sendiri, atau di sekolah kita juga udah nggak ada jual botol plastik sih, maksudnya ada tapi sedikit. Semua bawa botol minumnya masing-masing. Jadi udah tertanam kesadarannya di teman-teman aku juga, dan itu juga udah jadi masuk program kita, dan itu bahkan bukan program lagi karena sekolah kita lumayan net oriented juga. Jadi udah terintegrasi ke diri masing-masing individu. Itu aja. Oke, aku setuju banget sih sama pernyataan Helvia itu, kalau misalnya sampah dari hasil kita laundry itu salah satu sampah plastik yang paling tinggi gitu ya. Karena aku juga sempat tuh Via ngelihat risetnya waktu aku kuliah dulu ya. Aku sempat juga ngambil mata kuliah yang berhubungan dengan sampah ini, dan sempat kita tuh ada data kalau ada data yang membuktikan kalau memang sampah dari hasil kita laundry gitu ya, itu tuh merupakan sampah plastik yang paling tinggi gitu, sumber sampah plastik yang paling tinggi gitu. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih pertanyaan yang sama sih kurang lebih. Aku masih penasaran juga nih sama kalau untuk SMA Madaniyah gimana nih Mika? Trik dan cara kalian untuk membangun mengajak dan bikin teman-teman kalian tuh berpartisipasi di proyek kalian itu apa? Ya, jadi kalau dari sekolah aku itu kita udah menyelenggarakan beberapa program kerja yang dukung Go Green ini. Kayak pertama itu bank sampah. Kalau bank sampah ini tuh di mana pengurus OSIS mengumpulkan sampah-sampah, dan hasil pengumpulan sampah itu tuh bisa di-recycle lagi. Kemudian yang kedua itu
sekolah kami memiliki acara tahunan bernama Sigma for Change, dan periode tahun kemarin yang saya bilang tadi itu diangkat bertepatan dengan melestarikan lingkungan. Tema yang diusung pada Sigma for Change 2021 itu berkaitan dengan how to reduce plastic waste. Selain itu, sekolah kami juga sedang berusaha untuk mengikuti beberapa organisasi mengenai melestarikan lingkungan agar sekolah kami menjadi sekolah yang lebih ramah lingkungan lagi, seperti membuat BBPB Madania. Kemudian ada acara Green Day. Kalau Green Day itu kami melibatkan murid dan juga guru untuk menanam pohon, dan kalau misalnya tidak bisa direalisasikan untuk tahun ini karena pandemi, itu bakal pengurus OSIS-nya aja yang bakal nanam. Kemudian ada Sigma Collab atau Sigma Camp. Nah, Sigma Collab atau Sigma Camp itu tuh salah satu rangkaian dari Sigma for Change. Jadi kalau misalnya Sigma Collab ini itu proyek bareng dengan sekolah lain dengan situasi atau masalah di lingkungan kita seperti ramah lingkungan atau reduce plastic waste, seperti itu. Kemudian sekolah kami juga mempunyai community service yang biasanya berhubungan dengan lingkungan juga, seperti clean up day. Terima kasih. Oke. Kalau dari sekolahnya Samuel gimana? Kalau dari sekolahku sih mungkin yang paling aku lihat dari anak-anak yang berada di sekolah tuh mulai dari action yang paling kecil aja, yaitu misalnya mati-matiin lampu kalau kelas yang nggak digunakan, mati-matiin AC. Nah itu kita tuh saling di luar project-project yang biasa kayak gitu ya. Kita melakukan mati-matiin lampu kalau kelas yang matiin AC dan seterusnya. Kalau ke sustainability, mungkin yang paling sering bisa dibilang trik ya, yang paling sering dilakukan di sekolahku adalah integrating the concept of sustainability sama environment ke dalam unit-unit yang terdapat di dalam kurikulum sekolah kami. Dari kita waktu SD pun kita sudah mulai diajarkan tentang sustainability dan misalnya global warming and pollution dan itu pun dimasukin ke unit-unit yang misalnya science, nggak cuma science di IPS, dan konsep sustainability ini pun dimasukkan ke dalam unit-unit yang sampai di SMP dan di SMA. Nah, oleh selain itu juga karena sekolahku merupakan sekolah IB di MYP dan di DP, mungkin teman-teman yang sesama IB juga sekolahnya juga melakukan yang dinamakan SAA atau CAS, Service as Action, or Creativity, Activity and Service. Ya, nah itu tuh kita ada melakukan suatu project dan kita bebas untuk memilih project apapun. Namun entah kenapa, mungkin kebanyakan project yang aku lihat di sekolahku itu merupakan project antara kesehatan mental atau yang sedang kita bicarakan sekarang, yaitu membuat suatu sekolah yang ramah lingkungan. Nah, ini tuh mungkin terjadi karena kita sudah mulai terbiasa atau sudah dipupuk sejak dini untuk melakukan sesuatu yang sustainable. Karena ini tuh ada suatu pepatah yang sering kali diucapkan di sekolahku, yaitu watch your thoughts for they become words, watch your words they become actions, watch your actions they become habits, watch your habits they become a character, watch your character it becomes your destiny. Jadi semenjak kita sudah kecil kita sudah diberi thoughts bahwa wah kita tuh harus sustainable nih kehidupan, karena di kehidupan dunia kita sudah bisa dibilang udah mulai banyak masalahnya seperti global warming, pollution. Oleh karena itu perlahan lama-lama that thoughts become our actions and it becomes our habits, and kita sudah mendapatkan karakter sebagai untuk pemikiran bahwa dunia kita itu harus lebih sustainable. Selain itu juga yang seperti aku katakan sebelumnya, murid-murid di sekolahku juga sudah membuat banyak komite-komite seperti Bye Bye Plastic Bags Jakarta yang Sekolah Victory Plus. Also we've done some innovation weeks, di mana kita innovation weeks yang hubungkan dengan STEM, di mana murid-murid diajak untuk membuat inovasi-inovasi yang dengan tema
green energy atau green lainnya. Dan juga seperti sekolahnya Wina, Mentari School, kita sudah ingin masuk ke program Eco School Thailand. Nah, kita sudah memiliki Eco Committee dan sudah memiliki komitinya dan dipimpin oleh adik kelasku yang kelas 9. Nah, sekolahku sedang mau apply, namun semester depan karena semester ini kita masih terhambat oleh pandemi. Selain itu, program yang kita lakukan di sekolah Victory Plus adalah BYOU or BYOU, Bring Your Own Utensils, di mana di kantin kita tidak disediakan one-time use utensils, misalnya piring plastik, sendok, alat makan plastik. Kita sebagai murid dianjurkan untuk membawa utensil sendiri dari rumah, atau juga disediakan utensils seperti piring yang bisa dicuci dan dipakai ulang. Mungkin seperti itu sih di sekolahku. Oke, cukup banyak juga ya berarti program-programnya ya, Samuel. Kalau misalnya Karisa, aku mau dengar juga nih dari SMA Lab School Kebayoran gimana? Terima kasih. Untuk di SMA Lab School Kebayoran sendiri itu, significance untuk kegiatan organisasi dan kepanitiaan itu besar kali. Jadi antusiasme murid-murid serta warga sekolah itu besar banget untuk kegiatan ini, di mana kita sangat gunakan organisasi ini untuk wadah penggerak gerakan ramah lingkungan ini. Beberapa program kerja yang mungkin aku bisa sebutin, dari program kerja terbesar kita aja, pensi tahunan Sky Avenue. Sky Avenue punya anak proker namanya Hope Avenue dan Green Avenue, dan di situ kita dari dana pensi yang kita dapatkan, kita bisa donasi, juga kita menanam tanaman bakau, juga recycle botol-botol plastik dan botol-botol beling yang kita temukan di area pensi. Kita juga punya program kerja baru bernama Troops for Humanity. Jadi Troops for Humanity ini program kerja kita ini perdana, baru ada di tahun ini. Jadi programnya berkonsep volunteer, sukarelawan, dan kita punya 3 chapters: Waste by the Waters, Reforestation as Restoration, dan Courage over Condition, yang target-target dari setiap chapter ini berbeda-beda di masalah lingkungan yang berbeda-beda. Dan ini terbuka untuk umum, jadi teman-teman di sini very welcome untuk join program kerjanya, karena sebentar lagi akan dieksekusi at Troops for Humanity di Instagram. Kalau teman-teman interested, boleh banget dicek out. Kita juga punya program kerja berbasis lomba yang bertema sayembara untuk menemukan inovasi dari krisis-krisis lingkungan. Jadi ini juga bisa kita rencananya partnership dengan kementerian untuk mungkin bisa diimplementasikan lebih besar dalam skala besar. Kita juga ada lomba semacamnya, lomba health innovation yang mendukung kreativitas dan critical thinking dalam gerakan ramah lingkungan ini. Kurang lebih seperti itu dari SMA Lab School Kebayoran. Oke, iya. Itu tadi teman-teman semua udah menjelaskan gimana program-program yang kalian pimpin dan yang ada di sekolah kalian itu bisa meningkatkan rasa kepedulian lingkungan untuk siswa-siswi sekolah kalian tadi ya, teman-teman. Nah, aku mau ngasih ini dulu dong buat teman-teman audiens yang mau tanya langsung, bisa langsung raise hand aja. Ke siapapun terserah, mau ke teman-teman panelis kita yang dari OSIS atau ke ini juga boleh. Nah, ini udah dari Kevin Alf Putra ya. Boleh, Kevin silakan. Kedengeran suara saya? Kedengeran.
Ya, pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin, dan saya dari ITB. Ini saya punya pertanyaan untuk ICM ya, karena saya angkatan Frajenik 06 buat ICM. Dan itu ada Bu Jun ya, Miss Jun. Halo Miss Jun. Dan pertanyaan saya kayak gini. Kalian bilang salah satu produksi terbesar plastik itu dari laundry ya? Ya kan, benar, Elvia? Dari situ kan ya. Bagaimana kalau misalnya kayak top 3 gitu sih Kak. Top 3, oke, top 3. Bagaimana kalau misalnya masalah-masalah makanan-makanan yang ada di ICM Mart? Itu kan mereka buangnya masih sembarangan. Terakhir saya ke sana itu masih berantakan banget. Itu which is 2020 kemarin. Dan itu plastik berserakan, benar-benar berserakan, dan itu di mana-mana. Apalagi yang cowok ya, ICM Mart cowok ya. Dan juga limbah-limbah dari resto. Itu kan kalian tahu tuh, kalau misalnya nyebrang dari tengah resto, itu kan baunya bisa nyengat banget, dan bisa lihat di gotnya sendiri itu banyak minyak dan banyak makanan sampah-sampah yang dibuang ke situ, ke got-gotnya. Dan juga terkadang ya, asrama cowok sendiri itu sangat bisa dibilang apa ya, kotor juga, sangat kotor, apalagi di bagian belakang ya. Belakang itu banyak sampah yang benar-benar udah bertahun-tahun. Dan juga pas naik tangga dari belakang gedung SMA, itu kan ada pembuangan sampah tuh di situ. Kalau misalnya itu lagi banyak sampah, itu baunya bisa nyengat banget sampai atas. Kalau itu gimana? Itu masalahnya udah di-handle belum sama yang sekarang? Itu aja sih. Thank you. Oke, makasih Kak udah nyempetin datang di acara menuju sekolah yang ramai lingkungan. Kalau untuk ICM sendiri, sekarang ICM udah beneran nggak pakai plastik sih Kak. Kayak sekarang udah pada PTM nih. Kita juga udah nerapin pada bawa their own utensil, study, terus juga udah beneran nggak ada plastik. Tadi ada, tapi masih bayar. Tapi sekarang udah nggak ada. And also untuk yang asrama cowok aku nggak terlalu tahu karena aku di asrama cowok, which is jauh banget dari asrama cowok because I don't really know what's happened there. I'm really sorry. But I will ask nanti and give you the result about it. Tapi setahu aku untuk itu kita sudah ada programnya namanya Recycle Plastic Chain. Nah, Recycle Plastic Chain apa sih? Kalau dari namanya siklus daur ulang ya. Rantai siklus daur ulang. Apa sih rantai siklus daur ulang ini? Yang seperti yang kami udah jalankan, yang pertama kemarin itu kami bikin tong sampah dari plastik. Nah, terus rencananya kami juga udah mulai mau merambah lagi lebih ke kompos. Sebenarnya ICM tuh udah ada yang ngompos, cuman kami pengen keikutsertaan murid serta sivitas lain untuk program itu. Kalau untuk ICM sepertinya udah ke-handle because like right now ICM juga udah lebih aware karena kebijakannya sekarang juga lebih ketat dan udah mau menuju adiwiyata mandiri. Mungkin aku bisa jawab segitu, maaf banget ya Kak kalau untuk asrama cowok aku nggak tahu apa-apa karena aku di tempat cewek. Terima kasih. Kalau yang resto gimana tuh? Yang pembuangan limbah dari resto? Yang ke got-got itu yang bisa bau banget, yang kalau misalnya kita lewat jalanan tengah yang dari gedung sekolah ke masjid kan dari tengah tuh lewat situ. Itu kan bisa bau banget yang belakang resto cewek yang ada gotnya. Kalau sekarang udah nggak ada sih Kak. Tapi terakhir juga, pas aku terakhir di sekolah juga nggak ada, maksudnya kayak biasa aja. Mungkin they already revise the pembuangan, tapi kalau setahu aku emang ICM itu ngompos. Kalau yang pembuangan ini soalnya masalahnya kemarin pas aku ke ICM sekitar seminggu yang lalu, enggak seminggu sih, sekitar 3 minggu yang lalu ya. Aku ngelewatin di belakang resto itu masih bau banget. Jadi berarti mereka belum nge-solve problems yang soal pembuangan limbah di resto ya, berarti ya? Itu ya, Elvi? Oke. Kalau untuk itu, aku udah pernah nanya sih sama yang Miss Jun, terus sama yang lain juga. Mungkin kalau itu aku sebenarnya kurang tahu, tapi aku udah pernah nyari tahu juga. Karena kenapa sih di situ dibuang di situ. Itu sebenarnya ada yang bilang dari murid, ada juga yang bilang dari pihak resto. Emang kalau di situ masih kurang perhatian karena itu di situ juga nggak terlalu kelihatan walaupun aku juga kayak kok kenapa sih kayak gini gitu. Tapi kalau menurutku emang masih kurang perhatian juga dan
Mungkin and later on in our programs, next program mungkin kita bakal lebih ke situ lagi. Oke. Terima kasih sekali lagi buat Mas Kevin ya. Mungkin Mas Kevin kalau misalnya masih penasaran ya tentang ini, boleh juga nih ditanya-tanya ke Bu Penny kan. Ini ada kita menyediakan akademisinya langsung nih, Mas Kevin. Mungkin ada yang mau ditanyain nggak tentang limbah-limbah tadi ke Bu Penny kira-kira? Atau udah cukup? Kalau yang menurut aku saranin banget, ya kayak aku berharap misalnya Bu Penny sendiri dari Green School bisa ngebantu sekolah aku juga. Aku kan sebagai alumni juga concern ya sama masalah environmental, dan aku pengen berharap kayak ngebantuin lah caranya gimana cara mengelola limbah-limbah tersebut sih. Kayak gitu aja. Itu yang aku pengen sebenarnya. Oke, iya menarik juga sih. Mungkin ICM boleh nih mungkin kira-kira ada change nggak nih Bu Penny buat untuk kolaborasi project suatu gitu ya Mas Kevin ya, kayaknya menarik juga tuh. Itu yang tadi ketika Kevin menyampaikan itu, kami sebagai pihak Green School sangat terbuka untuk bekerja sama dengan siapapun, karena ini merupakan salah satu bagian dari misi kami, tidak hanya Green School, tapi lebih banyak sekolah lagi yang ada di Indonesia untuk kita memiliki visi yang sama terhadap lingkungan kita sendiri gitu ya. Jadi saya sangat terbuka jika memang pihak sekolah ingin bekerja sama dengan kami, lagi-lagi bahwa kami juga bukan ahlinya di segala bidang, tapi alangkah baiknya kalau kita bisa berbagi informasi dan yang pada akhirnya kami memberikan manfaat yang baik untuk semua pihak gitu ya. Dan silahkan hubungi saya pribadi boleh, atau pihak sekolah sebagai institusi tempat saya bekerja sangat terbuka untuk kerjasama apapun. Kevin saya tunggu, dan Helvia mungkin nanti ya. Iya Bu Penny, Makasih. nanti reach out. Thank you. Nah, seru nih ya teman-teman. Jadinya kita punya insight banyak juga nih dari sesi ini. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, ini kayaknya pertanyaan terakhir juga nih ya teman-teman ya, kalau nanti tergantung juga dengan jawabannya panjang atau enggak gitu ya. Karena ini udah mau maghrib juga kebetulan di tempat aku. Dan di kebanyakan tempat tinggal teman-teman di sini juga gitu ya. Aku mau nanya, kita kan tahu ya bahwa demi mewujudkan Indonesia yang ramah lingkungan, sekolah itu memiliki peran yang penting dan itu harus menjadi gerakan yang kolektif juga nih buat bukan hanya individu gitu ya. Seperti yang udah teman-teman jelasin juga tuh tadi kan. Terus apakah rencana kalian nih khususnya untuk para OSIS nih pemimpin-pemimpin di sekolah untuk merealisasikan sekolah yang ramah lingkungan. Mungkin tadi kalau kalian udah sebutin dan udah ngejelasin banyak tentang proyek kalian, tapi apa yang pengen kalian achieve lebih daripada proyek itu, dan gimana caranya kalian mewujudkan itu? Boleh, mungkin aku mau minta dari Samuel dulu. Oke, yang benar-benar aku mau achieve sih lebih tepat adalah suatu lingkungan sekolah yang lebih konsisten, karena yang aku sebut sebelumnya adalah lingkungan sekolah kami masih memiliki hambatan, yaitu masalah kekonsistenan dari murid dan juga dari guru dan staf lainnya. Nah, ultimate goal aku untuk sustainability di sekolah adalah meneruskan kekonsistenan ini. Mungkin langkah-langkah yang bisa diambil adalah pertama, menambah pengetahuan dengan edukasi akan sustainability ini. Semua komponen sekolah dan masyarakat sekitar harus secara kontinu diberikan edukasi mengenai apa, mengapa, kapan, dan bagaimana pentingnya ramah dan keramahan lingkungan dan menjaga keramahan lingkungan tersebut. Seperti aku bilang, nanti kelamaan setelah kita diberi edukasi ini, setelah kita diberi continuous education regarding sustainability ini, kita akan menimbulkan suatu sikap kesadaran. Setelah edukasi diberikan secara continuous, diharapkan akan timbul suatu kesadaran pada komunitas sekolah dan masyarakat sekitar aku. Dan terakhir, realisasi sikap kesadaran tersebut akan tercermin pada perilaku.
Setelah adanya kesadaran, maka diharapkan perilaku ramah lingkungan akan menjadi kebiasaan yang dilakukan secara sadar, ikhlas, dan tanpa paksaan. Jadi pengetahuan, sikap, dan perilaku yang didukung oleh konsistensi dan kerjasama adalah hal yang menjadi dasar untuk mewujudkan suatu kebiasaan ramah lingkungan bagi sekolah aku. Intinya sih itu untuk realisasi terakhirnya aku. Oke, aku mau dengar dari Karisa juga nih tentang pertanyaan yang pertama, yang sama. Gimana tuh Karisa kira-kira? Halo? Ya, maaf. Oh iya. Terima kasih. Kalau dari aku sendiri, kurang lebih sama. Penyampaiannya Samuel tadi sangat thorough, komprehensif, dan bagus banget. Aku sangat setuju. Tapi aku mau kita enhance kolaborasi. We have to be prepared untuk berkolaborasi dan menyatukan misi dan visi, juga build a strong foundation as a community. Jadi benar-benar kita harus menyatukan visi. Meskipun mungkin memang benar tadi apa yang dibilang Ibu Penny, tidak semua orang akan mau diajak, tapi kan komunitas itu terbentuk akan individual-individual. Jadi ini sih, aku mau semua orang itu tersadar akan kewajiban personal dan kewajiban sosial yang mereka punya, sehingga nanti ya ini kita balik lagi bisa buat kolaborasi dan fondasi yang kuat. Aku mau banget kita bisa unite under one shared vision, bukan hanya yang unite itu bukan hanya nanti bisa sistemik antara research labs dan policy making tables, tapi juga di lingkungan terdekat kita, di komunitas terdekat kita, yaitu sekarang di sekolah. Jadi itu the ideal future yang hopefully akan kita bisa realisasikan bersama-sama. Thank you. Oke, thank you. Selanjutnya Mika, aku mau dengar dari Mika juga. Oke, kalau harapan saya itu karena sekolah sudah memiliki potensi mengenai sekolah ramah lingkungan, diharapnya ada aksi-aksi dari masyarakat sekolah mengenai kebijakan sekolah tersebut. Dan menurut saya itu ada langkah-langkah yang harus diambil, kayak seperti pertama pembiasaan, karena pihak sekolah dapat membantu rambu-rambu atau tidak membuang sampah sembarangan dengan media gambar agar murid mudah memahami maksudnya. Dan yang kedua, saling memantau dan mengingatkan antar teman. Dan ini tuh adalah hal yang bagus. Secara tidak langsung, para murid tuh dituntun pada pemahaman bahwa kebersihan sekolah adalah tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, mereka harus menyadari dan menjaganya. Dan yang ketiga, para guru dan juga murid harus bisa memberikan contoh untuk peduli terhadap kebersihan lingkungan sekolah, misalnya dengan rela memungut sampah yang berserakan, karena jika dengan secara langsung diberikan contoh, tentu semua akan lebih mudah untuk mengikutinya. Dan yang keempat, sering membuat kegiatan di mana murid membersihkan lingkungan sekolah, seperti piket atau Jumat bersih. Oke. Ya, makasih Mika. Terus aku mau dengar juga dari Wina dan Helvia. Mungkin bisa singkat aja ya Win ya sama Via ya. Mengingat waktu kita udah mau jam 6 nih. Gitu. Silakan Wina. Oke, dari aku sih aku setuju banget ya sama semua yang sudah dikatakan dari teman-teman lainnya, agar kita bisa terus menjaga lingkungan kita di sekolah, di rumah, di komunitas dekat kita, dan lain-lain. Tapi mungkin untuk menambah ya, aku sangat berharap semua sekolah di Indonesia itu bisa terakreditasi Green Flag, or kita semua itu bisa jadi sebuah eco school. Karena ini tuh akan membuat perbedaan yang sangat besar di Indonesia. Karena semua hal itu bisa dimulai di lingkungan terdekat kita, yaitu di sekolah. Jadinya sistem sustainability di sekolah kita itu bisa diimplementasikan di luar sekolah dan overall bisa sampai ke negara Indonesia secara keseluruhan sih. Itu aja dari aku. Terima kasih. Oke. Thank you Wina. Kalau dari Via? Kalau aku punya 3 steps untuk setiap bikin program, mau program lingkungan, mau program apa. Yang pertama create. Yang pasti satu create. Create itu menginisiasi atau menggagas. Kita tuh harus bikin program yang menyenangkan, edukatif, juga reachable buat teman-teman kita. Yang kedua implement. Karena program itu nggak bakal terrealisasi kalau kita implementasi lingkungan sekitar kita. Yang penting kalau implement itu kalian jangan pernah capek untuk mengingatkan teman-teman kalian untuk terus
untuk terus mengingatkan dan juga kayak terus konsisten sama program yang kalian buat. Dan yang ketiga itu collaborate. Karena program yang kalian bikin bahkan terasa dalam tanda kutip hambar gitu kalau sebenarnya kerja sendiri-sendiri aja di sekolah doang. Kalian coba bisa reach out ke sekolah lain atau bisa kolaborasi sama organisasi lokal di sekitar kalian kan yang jadi bisa memajukan kedua belah pihak. Jadi menurutku itu sih 3 steps, yaitu create, implement, sama collaborate. Oke, terima kasih Via. Terima kasih juga untuk semua panelis kita dari teman-teman OSIS dan juga tentunya untuk dari Bu Penny, terima kasih banyak yang sudah mempersiapkan materinya, terus kasih insight baru juga buat kita semua. Semoga sesi hari ini bisa ada yang bisa diambil dan yang bisa dipetik dari sesi kita hari ini ya teman-teman. Nah, kalau gitu sesi kita sudah berakhir. Dan kalau misalnya teman-teman audiens di sini masih penasaran atau masih ada yang pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, mungkin next-nya bakalan kita jawab melalui Instagram Green Welfare atau kita buatkan juga event baru gitu ya untuk membahas isu-isu yang sekiranya teman-teman pengen bahas nih. Kira-kira Green Youth Talk 4 itu bisa nih bahas tentang ini Kak gitu, langsung DM aja boleh juga gitu. Oke, kalau begitu aku kembalikan lagi ke Aroy. Oke, terima kasih Kak Daliza. Nah, gimana ya teman-teman? Semoga presentasi tadi bisa menjadi awal baru bagi kita semua untuk menjadikan sekolah yang ramah lingkungan, oke? Dan saya mengucapkan terima kasih juga pada Ibu Penny dan kepada kakak-kakak OSIS sekalian karena sudah bersedia untuk menghadiri acara hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu dan sukses terus buat kalian. Tapi sebelum kita akhiri webinar ini, enaknya kita tuh harus foto dulu biar kita ingat dan kita kenang keseruan pada sore kali ini. Ya, buat kakak-kakak panitia bisa langsung di screen capture dulu kita. Buat teman-teman yang mau on cam, yang mau wajahnya terdokumentasikan, nih boleh banget kita tunggu on cam dulu ya. Bentar. Ini udah pada on cam semua nih, Roy. Bagus banget. Sebenarnya rugi banget kalau misalnya nggak on cam kan. Iya, betul. Karena ini bakal dikenang banget sih sebenarnya. Oke, dari panitia, silakan aba-aba dulu. Oke. 1, 2, masih ada nih, masih ada yang baru. Oke. Oke, 1, 2, 3. Alright, masih ada lagi 1, 2, 3. Oke, udah itu aja. Oke, terima kasih panitia. Nah, sekarang akhirnya kita benar-benar harus selesai di hari ini juga, di waktu ini juga. Terima kasih buat semuanya, terima kasih para panelis dan terima kasih para audiens semua yang sudah bersedia hadir. Dan jangan lupa buat audiens kalian ngisi absen dan jangan lupa untuk ngisi absen ya. Dan akhirnya kita akhiri webinar ini. Semoga ini bermanfaat buat kita semua dan buat kedepannya ya. Terima kasih guys. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Penny. Oke, have a great day today. Dadah. Terima kasih Kak OSIS. Kak OSIS bisa dipersilakan untuk meninggalkan Zoom. Kalau mau stay bisa di sini.